Perbankan memainkan peran kunci dalam menunjang perekonomian Indonesia melalui penyaluran kredit perbankan, tentu saja membantu meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam membantu membiayai usaha-usaha baik kecil dan juga menengah, dan ini tentu saja merupakan sumber daya ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Lalu bagaimana langkah yang disiapkan perbankan dalam mendorong upaya penggerakan kinerja ekonomi untuk Indonesia maju? Final Notes akan membahasnya bersama saya, Desi Ahmad. PT Bank Negara Indonesia atau BNI berkomitmen untuk terlibat aktif dalam mendorong upaya menggerakkan kinerja ekonomi dengan semangat go global, go digital, dan go green. BNI yang telah didesain sebagai Bank Indonesia yang berkapasitas global memiliki 6 jaringan kantor cabang luar negeri yang tersebar di Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York, Seoul, dan 1 representative office di Amsterdam. Selain ekspansi di skala global, BNI juga fokus dalam bertransformasi digital dengan terus berinovasi dan meningkatkan layanan perbankan melalui teknologi yang terdepan serta ramah pengguna. Tidak hanya itu, BNI sebagai bank pionir green banking dan motor penggerak pelaksana keuangan berkelanjutan di Indonesia juga berkomitmen untuk menginternalisasi prinsip keuangan berkelanjutan pada nilai-nilai, budaya kerja, strategi perusahaan, kebijakan operasional, serta sistem dan prosedur operasional perseroan. Tidak hanya berfokus untuk mendorong profitabilitas dan kinerja berkelanjutan, BNI juga terus mendorong upaya penggerakan kinerja ekonomi nasional agar dapat maju bersama. Ya, seperti dikatakan tadi, bank memang memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Tidak hanya berfokus untuk mendorong profitabilitas dan kinerja berkelanjutan, perbankan juga harus mendorong upaya penggerakan kinerja ekonomi agar dapat maju bersama. Visi inilah yang perlu dijalankan dan dijalankan oleh PT Bank Negara Indonesia atau BNI selama 77 tahun berdiri sebagai bank milik negara. Nah, seperti apa implementasi dari visi menggerakkan ekonomi Indonesia maju yang dilakukan BNI selama setahun belakangan ini? Saya sudah ditemani Direktur Utama BNI, Royke Tumilar. Pak Royke, apa kabar? Baik, Desi. Pak. Sehat selalu ya? Sehat. Tidak terasa, tahun 2023 mau selesai. Tutup buku. Ya, jadi kalau kita lihat ya, tahun ini menarik karena kita sudah bisa dikatakan keluar dari pandemi COVID, dan kalau dari segi pertumbuhan Indonesia akan mencapai ya rata-rata sekitar 5%, yaitu bagus lah. Apalagi kita melihat kondisi di dunia ini, betul. Ada resesi ekonomi, ada perang, inflasi di mana-mana. Tapi Indonesia kita lihat ini cukup maju dan konsumsinya juga masih bagus. Dan ini tentu saja merupakan sesuatu yang kita welcome. Tapi dari sisi perbankannya sendiri, karena kalau kita lihat, kalau ekonominya maju, pasti harus ada industri perbankannya yang kuat. BNI sendiri tahun 2023 apa catatannya? Apa yang bisa di-share kepada kita, Pak Royke? Makasih Mbak Desi. Jadi 2023 ini dengan pengalaman yang kami punya yang cukup panjang, ya kita kan mengalami krisis berkali-kali ya. Pandemi satu hal, tapi sebelumnya beberapa ada krisis subprime, terus kita juga Asian crisis, dan 98. Harusnya itu jadi lesson learned buat kita. Tapi di tahun 2023 ini kita memang melihat sesuatu yang berbeda. Kenapa berbeda? Ternyata kita terimpact sekarang bukan ternyata dengan situasi domestik, tapi situasi global ini juga berpengaruh besar kepada perbankan, terutama di ekonomi ekonomi Indonesia. Udah karena Indonesia mau nggak mau dengan situasi sekarang kita kena impact banyak, termasuk inflasi karena geopolitik, perang di
Middle East. Iya, sekarang apalagi udah di Gaza. Dan kita situasi ini juga kita jadi perbankan juga harus mulai berpikir bagaimana supaya kita tidak secara fundamental tuh kuat menghadapi krisis-krisis ini. Tidak ikut rombang-ambing. Rombang-ambing. Tapi dampaknya untuk khusus tahun 2023 ini apa yang dirasakan? Kita sih sebenarnya bagus. Kinerjanya solid ya tahun 2023 ini karena waktu pandemi kita melakukan banyak perubahan-perubahan termasuk operasional yang lebih digital, seamless segala macam itu mempengaruhi operating cost kita, mempengaruhi cara kerja kita yang lebih agile dan mengedepankan digital product. Ini mempengaruhi sehingga kelihatan ini membuah hasil yang bagus walaupun di situasi yang global yang seperti ini. Jadi kita punya profit sesuai konsensus, kita bisa sampai September itu bisa di atas 18 triliun. Iya. Ya. Jadi bagus sih ini. Bagus. Ini nggak pernah ini terjadi. Laporan keuangannya. Bagus, sangat bagus. NPL bisa terkendali, kredit juga tumbuh, DPK juga tumbuh. Yang pasti yang harus kita jaga, cost juga bisa dikendaliin. Itu bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Sehingga bottom line kita juga bisa bagus. jauh Jadi lebih profit baik. margin untuk tahun ini bagus, bagus ya? Bagus. Tapi kalau ini kan kalau kita lihat ya peran perbankan itu pada akhirnya ini kan membantu untuk membangun ekonomi dengan menyalurkan kredit sehingga orang bisa berusaha, orang bisa punya bisnis, orang bisa juga mengembangkan membayar gaji dan lain sebagainya. Apa yang bisa di-share khususnya untuk tahun ini dari segi penyaluran kreditnya dan kemana saja yang emang bisa berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian kita? Sebenarnya sekarang ini memang tahun 2023 ini kita memang yang besar banyak ke korporasi. Saya bukan menginikan karena korporasi ini masih jadi andalan supaya menggerakkan value chain yang di bawah. Yang kecil-kecil itu kan kita juga masuk dengan harapan value chain dari korporasi yang besar-besar ini bisa menggerakkan juga ekonomi. Jadi lokomotifnya itu korporasi. Korporasi. Untuk jangka panjang emang serius, kita bukan karena ikut-ikutan arahan pemerintah, tapi kita juga punya long term target untuk jadi engine pertumbuhan itu UMKM. Sambil tahun 2023 ini platformnya kita siapin. Supaya bagaimana UMKM ini yang menjadi lokomotif ekonominya Indonesia sekarang ini sebenarnya kan 50% PDB dari UMKM. Tapi kalau salah, kita juga nggak mau bukan sekedar landing dan yang memudahkan, tapi kita juga mau membangun literasi itu supaya UMKM kita itu tumbuhnya sehat, berkesinambungan dan naik kelas. Jadi kualitas UMKM-nya juga harus kita bangun. dibenahi. Jadi ini yang kita bangun platformnya. Yang kita lagi bangun, kita harapan tahun depan kita udah mulai implementasi mungkin pelan, tapi 2025 itu harusnya UMKM itu jadi long term goals kita untuk pertumbuhan kita. Dan kalau kita lihat UMKM di Indonesia ini kalau dari segi tenaga kerja yang bekerja itu menjadi bulk ya. Paling banyak tenaga kerja itu bekerja di UMKM. Jumlah UMKM-nya itu kan juga sangat-sangat banyak dan tapi dari UMKM-nya itu kan juga berbeda-beda. Ada yang kita startup juga sebenarnya kan UMKM yang basisnya teknologi, service. Jadi bukan hanya warung-warung. Bukan hanya warung, Pak. Jasa juga banyak. Ya, jasa juga banyak. Nah, kalau kita lihat untuk tahun ini masih ke korporasi ya. Tapi apa sektor-sektornya khususnya tahun ini, Pak Royke, yang memang menjadi andalan bagi bank sehingga mereka juga bisa sampai memiliki profit yang bagus? Banyak bergerak sebenarnya di industri. Kita memang bank korporasi di Indonesia tuh nggak banyak. Sehingga memang kita fokus dengan banyak program pemerintah termasuk masih di infrastruktur dan hilirisasi. Ya, hilirisasi penting ya. Hilirisasi karena itu membantu untuk meng-create nilai tambah juga buat added value dari produk-produk kita yang dulu cuma kirim
bahan mentah. bahan Sekarang mentah, kita udah kemudian mulai kita lebih harus ada nilai tambahnya. Bahkan kita juga melihat nggak cuman di tambang, tapi di industri-industri lain, pertanian, industri lain tuh harus mulai dihilirisasi. Nah itu yang kita dorong supaya swasta-swasta itu masuk ke situ lebih agresif lagi. Ya, nah kan ini kalau kita lihat kan program pemerintah sangat fokus ya untuk infrastruktur ya, dan mereka tentu saja dalam pembiayaannya perbankan ini memiliki peran yang cukup besar. Tapi ini bagaimana kalau dari segi jangka depannya, jangka panjangnya, pembiayaan infrastruktur ini merupakan salah satu yang menurut Pak Royke itu betul-betul strategis lah. Ya, untuk menurut saya sih itu cukup strategis karena bagaimanapun juga infrastruktur nggak bisa dilihat jangka pendek. Infrastruktur itu butuh waktu yang jangka panjang. Puluhan dan tahun bahkan. Kita mungkin masuk dan kita juga banyak mengajak investor. Nggak harus local bank loh. Kita juga mengenai partner-partner dari luar, investor dari luar, bukan sifatnya bank, investor. Jadi berpartner dengan bank-bank lokal untuk bangun infrastruktur. Kita jadi pendamping rupiahnya, mereka dari dolarnya. Dari capital, mungkin infrastruktur itu kan nggak cuman barang yang ada di Indonesia, mungkin harus bawa mesin, bawa apa. Nah itu kita kolaborasi juga dengan para investor-investor luar dan kita ingin supaya infrastruktur kita juga cepat bisa terbangun dengan cepat dan itu juga bisa digunain dan ekonomi kita jauh lebih efisien kalau kita juga tersambung koneksi baik pelabuhan. Kalau dulu bikin pelabuhan sendiri, kawasan industri sendiri, sekarang kan harus integrated supaya semuanya cost-nya juga bisa lebih kompetisi kita di market kan harus begitu. Memang harus. Jadi walaupun BUMN memang ada fokus, ada inilah untuk mendukung program pemerintah, tapi secara bisnis mau tidak mau juga harus profit dan berkompetisi ya. Pak Royke, kita break sebentar ya. Perbincangan kita masih cukup panjang dan Final Notes akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Masih bersama Final Notes, saya ditemani Direktur Utama BNI, Royke Tumilar. Kita membahas upaya BNI dalam menjawab tantangan ekonomi global, tapi juga mendukung ya perekonomian nasional. Kita lihat memang peran kan bank BUMN seperti BNI mungkin merasa harus lebih ya terasa ya dengan menyalurkan kreditnya sehingga bisa membantu usaha untuk khususnya mengembangkan perekonomian Indonesia. Basisnya kalau saya lihat ini UMKM itu sangat-sangat penting ya. Tapi pada waktu yang sama, dan saya lihat ini kan BNI bukan hanya bank nasional saja, sudah go international ya. Nah, berarti kan ada imbas dan dampak dari situasi global. Sekarang tuh ada mega trends yang semua perusahaan dimanapun tuh harus mau tidak mau ikuti. Perubahan iklim, ya, pemanasan global dan komitmen untuk ESG, environmental issues, social sama governance. Ya, BNI mau tidak mau kan harus mengarus utamakan yang namanya ESG. Apa-apa saja yang dilakukan khususnya tahun ini? Jadi mungkin ya, Mbak Desi, BNI ini salah satu mungkin dari bank Indonesia yang ratingnya termasuk tinggi berdasarkan rating MSCI. Kita rating A untuk diperbankan salah satu yang tinggi. Kita secara protokol memang sudah siap. Bahkan perhitungan untuk emisi karbon, baik operasional maupun pembiayaan, itu kita sudah punya. Sudah ada angkanya, terus bagaimana achieve journey-nya kita akan lakukan zero emisi, kita sudah bikin. Dan kepada customer yang paling penting kan juga bukan cuma operasional perusahaan tuh termasuk gitu. Kita hitung kita kalau perjalanan dinas pakai udara itu berapa karbon yang kita pakai. Carbon footprint itu biasanya paling besar kan naik pesawat. Dan segala perjalanan itu kita hitung dan operasional kita, dan kita juga menghitung pembiayaan kita di sektor yang menimbulkan emisi ini berapa besar. Nah itu yang paling besar. Itu ada ininya daftarnya Pak Royke. Coba mungkin kasih contoh karena kan kalau BNI saya lihat kan masih
masih bank itu masih ada gedungnya, masih pakai listrik, masih mungkin ada sampahnya, kemudian ada lain sebagainya. Nah ini apa-apa saja yang nanti dihitung sebagai pengeluaran dari karbon atau emisi yang dilakukan? Detailnya sih saya punya panjang, ada datanya, tapi prinsip yang paling gede itu sebenarnya kalau di operasional itu kan lebih kepada malah yang kita traveling dengan pesawat, dengan ini, itu dikurangi. Itu emisi gede besar karbonnya. Dan pembiayaan kepada sektor-sektor yang menimbulkan polusi. Itu sudah dikurangi? Itu kita hitung. Udah dihitung? Hitung. Nah, nanti kita akan lakukan bagaimana achieve supaya itu jadi zero. Jadi zero. Apa nanti caranya, membeli kredit atau mengurangi? Ya itu salah satu. Kita juga ikut partisipasi di dalam pelestarian lingkungan. Kita bisa dengan klien kita, terus portfolio. Kita juga mengedukasi nasabah, kita akan memberikan bunga murah kalau dia link dengan sustainable program. Yang dia bikin program sustainable, kita akan bikin. Jadi ada insentifnya kepada klien supaya mereka juga masuk ke program itu supaya kita berkurang karbonnya. Itu cara satu manage portfolionya itu. Supaya itu. Jadi ada target untuk pengurangan emisi atau karbon itu ada nggak? Berapa persen pada tahun 2000? Kita sih kepengen 2028. Oh, pemerintah kan 2060. Ya itu terlalu lama, tapi itu kan kita pengen 2028 kita itu bisa zero emisi. Ya, upaya sendiri maupun dengan kita harus disiplin, manajemen juga kan unitnya kita juga udah bikin tersendiri untuk memonitor, dan kita manajemen juga involve untuk rutin untuk kita ikuti protokolnya. Ya, jadi mulai sudah ada dari unit ESG sendiri? Sudah punya. Dan kita salah satu yang menerbitkan green bond rupiah, green bond domestik pertama loh. Green bond domestik, walaupun itu ada faktor ini. Minatnya bagaimana terhadap minatnya green? Ya masih di Indonesia ini masih melihat itu seperti bond biasa. Belum men-treat itu sebagai suatu yang istimewa. Biasanya tapi lama ini. Butuh waktu lah. Ya, butuh waktu. Tapi alokasi dana green bond itu 5 triliun pasti kita akan lakukan untuk pembiayaan sifatnya green ekonomi. Jadi itu juga bagian dari implementasi itu. Baik. Banyak inisiatif ini, tapi banyak sekali program-program kita bikin bank sampah, kita bikin ini. Udah paperless belum sekarang? Kalau paperless belum, biasanya kita kan itu paling banyak itu ya. biasanya mencetak ini. Sudah mulai di beberapa unit paperless. Terus meeting mungkin, juga itu, meeting udah nggak ada paper di meja, semua udah ini. pakai solar panel mungkin di Nah itu kita kantor-kantor mulai cabang. kantor-kantor yang baru mulai. Kalau kantor lama ya perlu waktu lah. Iya, atau mungkin diganti lah lampunya menjadi yang LED. Tapi kalau dari segi ini biasanya kan pembiayaan, kalau saya lihat perusahaan-perusahaan bank, mereka punya target untuk mengurangi nasabah yang polutif. Nah, ini bagaimana target dari PNI sendiri? Kita memang gini, salah satu bank pemerintah yang mayoritas di pemerintah, kita mencoba itu membalancekan. Karena gini, kalau salah satu bank pemerintah ini sudah tidak ikut membiayai yang misalnya contoh lah, saya mau batu bara, sawit, yang tidak yang karbon emisinya pokoknya tinggi. Ya, yang penting kita balance, punya program. Nanti kita kapan perusahaan itu, kita juga nggak biayain yang perusahaan batu bara yang kecil-kecil yang nggak ada program untuk mereka untuk green segala macam, nggak ada sustainable, nggak ada, kita nggak biayain. Tapi yang punya program kita ikutin. Nanti kan dia juga ada rencana untuk konversi. Ya, mau tidak mau sudah harus mereka konversi. Sudah harus ke situ. Jadi kita bicara dengan perusahaan besar. Tapi kalau di situ kita nggak ikut pembiayaan, ekonomi kita juga agak. Iya memang. Saat ini memang masih agak dilema di sini. Dalam satu pihak kita harus melakukan transisi energi, tapi di lain pihak kita ketergantungan kita terhadap bahan bakar fossil fuels dan juga batu bara itu masih sangat tinggi. Ini bank ini sebenarnya berada di tengahnya ini. Tengah-tengah ini. Jadi kita juga kepada dilema ya. Kepada
eksternal termasuk investor kami, kan pemegang saham kami juga banyak dari asing. Mungkin dari 40% itu kurang lebih 60-70% tuh, nah mereka juga selalu menanyakan report apa yang kita lakukan dengan perubahan iklim ini, ESG. Ya tentunya kita kalau yang namanya sosial kita UMKM udah pasti, ya governance juga pasti. Terus kita juga jumlah direksi perempuan kita paling banyak loh, salah satu yang paling banyak. Inclusiveness. Itu benar kan? Jadi semua SDGs 17 target SDGs itu kita terus ikutin ininya menuju ke ideal. Ya, jadi targetnya tahun 2028 seharusnya sudah zero emission. Zero emission. Ya, dan zero emission itu benar-benar berdasarkan green practices. Dan itu ukurannya udah jelas, best practice-nya ada. Kita juga benchmarking dengan banyak pihak, bukan sekedar kita yang bikin sendiri. Ya. Tentunya kita benchmarking dengan pihak ketiga yang objektif yang melakukan yang independen. Jadi tahun ini dapat A kan? Kita ratingnya A. Oke. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan tahun depan bisa lagi. A+. Benar. Pak Royke, kita istirahat lagi sebentar, tapi kita akan lanjutkan setelah ini. Tetaplah bersama Final Notes. Masih bersama Final Note, saya ditemani Direktur Utama BNI Royke Tumilar. Banyak sekali tadi kita yang bahas, salah satunya tentu saja mengenai performance BNI tahun 2023 ini dan juga penerapan ESG-nya, katanya nilainya, ratingnya A, jadi bagus lah, A itu di atas rata-rata. Jadi well done ya. Nah, kalau ini Pak Royke, terus terang kalau kita bicara bank, ya, saya tuh banknya sekarang di sini loh. Iya. Saya nggak tahu ya, terakhir saya ke bank ngantri, ngisi-ngisi formulir untuk melakukan transfer dan lain sebagainya, itu seolah-olah udah zaman dulu. Digital, all things internet, transformasi yang selama ini dilakukan, yang memang tadi sudah dibahas mengenai pas COVID, mau tidak mau semua harus online, tapi apa-apa saja yang membuat BNI ini juga bisa berkompetisi dengan platform-platform banking online yang lain. Ya. Jadi memang ini nggak mau, nggak mungkin mundur. Kita namanya digital itu udah nggak mungkin kembali lagi, karena sekarang mungkin 90% lebih transaksi itu dan lewat digital, elektronik ya, digital dan elektronik lainnya. Tapi mostly udah di digital. Nah ini kita memang sejak COVID kemarin, salah satu yang kita bangun adalah pertama digital culture dulu, talentnya, baru infrastrukturnya. Nah ini paralel harus tiga-tiganya, kalau nggak tiga-tiganya ini nanti timpang ya. Jadi talent, infrastruktur sama platformnya. Nah kita juga harus yakin bahwa ini aman, secure. Itu nomor satu. Karena ya bank itu masalah kepercayaan. Kedua adalah customer experience. Kita harus unggul. Kalau enggak, orang merasa ini apa? Apps ini enggak ada manfaat, malah ribet saya itu transaksinya. Nah itu yang harus kita jaga. Security, customer experience juga unggul. Udah menuju sekarang ke personalized. Udah lebih ke lifestyle. Jadi everyday banking itu jadi semua sudah di apps, kalau per individu itu di apps, di mobile phone, yang korporasi sudah pakai digital juga. Jadi semua kita arahin situ sehingga spending kita, capex kita cukup besar. Untuk 3 tahun ke depan itu hampir 5 triliun, bahkan tahun ini hampir 2 triliun, kita lakukan itu. Tapi bukan semua untuk digital aja, tapi udah ke hygiene-nya juga. Supaya tadi security, stabilitas. Jangan sampai datanya bocor, jangan sampai datanya di-hack. Dan juga ini kan cybercrime itu paling gampang ya dan sekarang. Organisasi mungkin kalau lihat di Bank Indonesia, kita yang berbeda dengan bank lain. Kita ada direktur IT, kita ada direktur digital.
Kalau dulu IT sama digital jadi satu. Jadi satu. Nah sekarang IT itu untuk yang hygiene dan development, digital itu yang urusannya dengan customer experience. Ya, yang serba apps. Serba apps. Kita juga akan tahun depan kita akan keluarkan super apps. Jadi pengembangan baru dengan customer experience yang berbeda, yang kita ingin lebih unggul, tentunya kita juga harus improve terus. Iya. Nah, apalagi kan sekarang kompetisi kan banyak. Kalau kita lihat yang pengguna digital ini itu biasanya kan dari ada usia yang memang sangat senang dengan hal-hal yang digital. Biasanya lebih muda, milenial atau bahkan zilenial, dan sekarang mungkin yang generation alpha yang lahir tahun 2000-an itu semua harus berbasis digital. Ini apa nanti strateginya juga bukan saja tentu saja inovasi dan teknologinya harus dikembangkan, tapi strategi untuk meluaskan, melebarkan basis nasabahnya ke yang muda-muda ini ada? Tentu ada. Kita juga masuk ke kampus. Di kampus kita walaupun sudah digital, kita juga bangun kayak corner, kayak cabang yang sifatnya tematik. Nanti mereka juga di situ buka rekeningnya juga udah digital. Jadi mereka juga dapat belajar literasi juga kita berikan, sehingga mereka tertarik ya, untuk itu. Tapi kan brandingnya BNI kan biasanya wah ini BUMN, ini bersejarah, ini established. Berarti harus ada branding yang betul-betul berubah ini. Jadi ini yang masif yang kita lakukan ya branding juga, digital brandingnya kita perkuat, talentnya juga kita perkuat. Nanti ada digital banknya sendiri? Apa? Digital banknya sendiri nanti kita ada? Juga punya. Punya, apa namanya? Namanya sekarang Hibank. Hibank. Itu dari Bank Mayora dulu. The Mayora Group itu kita konversi menjadi Hibank. Karena kenapa Bank Mayora? Karena mereka punya ekosistem yang cukup kuat. Nah kita majority sekarang di kita. Nanti kita itu khusus untuk UMKM yang saya sampaikan. Iya. Digital untuk UMKM. Kenapa nggak di BNI? Kenapa di situ? Itu emang ada strategi tersendiri. Oke, mungkin lebih lanjut ini karena itu exactly pertanyaan saya berikutnya. Karena UMKM pentingnya kan harus onboarding, tapi berarti mereka kan harus difasilitasi kan. Betul. Jadi UMKM itu yang akan berbeda. Mereka akan di kita treat dengan tentunya. Kalau pakai BNI, udah banknya besar, dengan sistem sekarang, cost-nya kan akan jauh lebih berbeda dengan kalau kita bikin mulai dari hampir bank kecil, semua orangnya digital, nggak ada satu orang BNI loh di sana. Itu semua orang digital, ekosistem digital. Itu cost-nya jauh lebih murah? Cost lebih murah. Kita IT juga kerjasama dengan salah satu perusahaan e-commerce yang juga berbasis IT. Aku cerita aja dengan Shopee. Jadi kita kerjasama dengan Shopee karena Shopee teknologinya juga luar biasa. Nah dia jadi partner teknologi kita membangun sistemnya di dalam ini. Jadi itu nanti yang akan menjadi bank digital untuk UMKM pertama di Indonesia. Tapi target UMKM-nya itu seperti apa? Ini apakah seluruh UMKM atau nanti ada fokus dulu? Cluster dulu. Ya. Mungkin untuk awal-awal ini siapa-siapa? Jadi pasar-pasar yang di pinggiran kota, terus yang kios-kios mom and pop yang kecil-kecil. Jadi mereka segmennya kecil lah. Dan ini penggunaannya apakah mudah? Karena ini kan kalau UMKM kan mereka nggak boleh ribet, nggak boleh terlalu banyak paperwork. Dan untuk akses modalnya itu bisa sampai kapan? Jadi mereka akan dimudahkan onboardingnya. Ya tentunya kita akan lakukan di klaster-klaster itu. Jadi satu klaster daerah misalnya pasar ini, sekitar pasar itu nanti kita ada titik mereka untuk onboardingnya kita bantu dengan orang di situ. Dan mereka juga dan ya behavior transaction-nya kita monitor dengan data AI sehingga mereka pada saat nanti butuh kelihatan dari transaksi naik otomatis mereka ada eligible untuk diberikan tambahan kredit. Pada saat Natal Lebaran juga mereka akan mudah juga tinggal pencet nggak ini lagi kredit langsung ditambah eligible. Jadi sifat proaktif itu akan muncul sehingga mereka kenyamanan mereka transaksi itu akan jauh lebih mudah, mereka nggak perlu keluar,
dari tempat usahanya mereka, semua Mereka itu semua akan bisa lakukan lewat di gadget. satu gadget. Ya mau transaksi dan lain. Itu sekarang juga semua QR code. QR code kok. Iya. Kalau kita sekarang ke Bayar, toko, ke nggak perlu restoran, ini lagi. oh sorry nggak boleh cash, QR code. Jadi semua udah. Tapi ada target kira-kira untuk tahun-tahun depan berapa jumlah UMKM yang nanti akan dirangkul dengan platform Ya digital belum, ini? belum. Masih ini. Masih dalam development karena kan gini. Ya Kita target juga kapan mau dimulai Oh. untuk implementasi secara tahun depan sih udah tahun mulai depan. implementasi karena core bankingnya baru selesai. Tahun depan mungkin aplikasinya diselesaikan, udah itu bisa implementasi. Kita juga bank ini bukan untuk di fundamentalnya yang kita kuatin. Jadi buat bank ini bukan untuk cepat-cepat di IPO kan, Iya. bukan. Ini fundamentalnya yang kita perkuat supaya mereka bisa benar-benar serve UMKM. Karena ini Jadi DNA-nya harus benar-benar ada UMKM tugas benar. mulianya nih di balik ini karena Iya, iya. kalau ke UMKM juga tidak dibantu, nah ini penting Iya, kan penting. membantu UMKM lah untuk memperkuat perekonomian kita kan. Iya, kompensasinya tentu kita minta mereka lebih disiplin aja. Jadi namanya UMKM itu kan kedisiplinan itu nomor satu supaya mereka juga tertib bisa naik kelas. Iya. Kalau nggak disiplin kan nggak bisa naik kelas. Gitu kan? Itu yang paling penting. Iya, dan biasanya kalau UMKM pengalaman apalagi dengan Grameen Bank ya, Iya. waktu itu di Muhammad Yunus Muhammad waktu itu Yunus itu Bangladesh. di Bangladesh, justru NPL dari UMKM ini jauh Jauh lebih lebih kecil besar. dibanding dengan Yang korporasi gede, yang besar-besar. Exactly. Iya. Dan Pak Royke, kita tahu juga BNI ini kan bukan hanya bank nasional, tapi sekarang juga bank internasional. Mungkin setelah ini kita jalan-jalan ke luar negeri, Oke. tengok cabang-cabang yang ada di Oke. bagian belahan dunia lain. Oke. Ya, tetaplah bersama Final Notes, kami akan segera kembali. Kembali bersama Final Notes, saya ditemani Direktur Utama BNI, Royke Tumilar. Kita tadi sudah membahas BNI Go Green, sudah Go UKM, Go Technology, segala macam sudah. Sekarang kita Go International, karena perlu diketahui bahwa ternyata BNI ini bukan saja bank domestik, tapi memiliki cabang di mana-mana. Karena ya memang banyak kebutuhan ya. Diaspora kita sekarang berapa? Kurang lebih yang tercatat itu kurang lebih 8 juta. 8 juta, ini di seluruh dunia. Seluruh dunia, ya kan? Nah, BNI punya cabang di Kita baru kota mana saja? 7 negara di financial center dan rencananya tahun depan kita berusaha 1 lagi, mungkin 1 atau 2 yang belum di cover itu Australia. Australia, tapi Ya. yang lainnya sudah. Sudah. Amerika sudah. Amerika sudah, tapi memang baru di East, di Westnya belum. Oke. Ya, kita pengen juga diaspora di Amerika cukup besar, banyak kan. Nah di Westnya kita berharap juga dalam waktu dekat kita bisa dapat izin. Iya. Kita coba mau minta izin dulu. Iya, dan penting apalagi karena Amerika salah satu tujuan utama kita bukan saja diaspora kita, tapi perdagangan antara betul, Indonesia dan betul, Amerika. Amerika. Tapi boleh nggak saya diajak jalan-jalan, taruhlah ke, kalau di East di Amerika, Ke New York lah. New York. Iya. Ayo kita ke New York. Tara. Waduh. Ini kita sudah berada di New York, pastinya di Wall Street ya, karena di sini aja charging bull-nya. Ada banteng yang siap-siap untuk istilahnya menerjang ya, ini supaya bursanya Betul. naik ke atas. Bisa cerita sedikit mengenai kehadiran BNI di New York? BNI memang di New York tuh memang salah satunya adalah bahwa kita ada di financial center dan kita ikutin market. Jadi bukan sekedar itu, tapi kita memang ingin bagaimana BNI juga bisa mengikuti perkembangan dunia financial, terutama senternya di New York. Ya, di Wall Street Di Wall apalagi. Street, ya. Tempatnya memang kebetulan Ada di sini. di Wall Street. Jadi dekat Wall Street. bentuk dari istilahnya aktivitasnya di situ apa saja dan siapa-siapa saja yang bekerja di situ? Of course kita memberikan loan
kepada korporasi yang ada hubungan dengan Amerika maupun yang di Amerika kita lihat yang ada hubungan dengan Indonesia. Yang kedua juga kita mulai landing kepada diaspora. Diaspora yang banyak sekali diaspora di Amerika yang kita kira-kira ada berapa jumlah ya diaspora di Amerika? Apalagi yang di East Coast. Ada mungkin lumayan cukup banyak ya. Amerika tuh kurang lebih adalah mungkin ratusan ribu ya. ratusan ribu ya. Iya. Dan mereka apa aktivitasnya jadi diasporanya? Banyak, Punya banyak usaha? sekali bisnis, Atau- punya usaha mulai dari trading sampai ke ya yang kecil restoran kecil. lah gitu. Nah itu yang kita coba untuk bantu mereka ya kan, ya apalagi untuk financingnya, untuk penetrasi ke market juga ke Indonesia. Mereka yang udah ngerti market harusnya bisa kita bantu. Yang kedua adalah kita juga treasury product ya tentunya untuk funding kita, untuk funding untuk bondsnya itu juga supaya kita dikenal juga sama market internasional, supaya kita punya akses eksis lah di urat nadi Iya di luar negeri. finansial dunia. Ini kita lihat tadi di ujung juga ada UMKM-nya kan di situ. Pak Royke, kalau bicara mengenai aktivitas yang di situ kan ada yang namanya BNI Expora ya. Iya. Nah ini bisa cerita bagaimana perannya dengan eksistensi atau kehadiran dari BNI seperti di New York ini. Ya, diaspora kita kurang lebih seluruh dunia itu ada seluruh di dunia kurang lebih catatan kami ada 8 juta. Nah ini sebenarnya ada potensi buat diaspora ini untuk membantu juga untuk selain diaspora ya para pekerja migran, tentunya juga banyak diaspora yang sudah tinggal lama di tempat itu dan punya ingin memberikan sesuatu kepada Indonesia atau mereka juga ingin investasi di Indonesia. Nah itu juga salah satu bentuk yang kita coba untuk tampung. Contohnya seperti apa kegiatan? Mungkin mereka mau ekspor impor atau misalnya kalau ada ekspor impor, makanan nabung, Indonesia yang mereka kan mereka juga tahu banyak produk-produk yang mereka ngerti di marketnya, misalnya di Indonesia, oh lagi mau musim ini mungkin tenun-tenun yang ini cocok dibawa ke Amerika, atau ada apa namanya furniture yang lagi tren, ya, interior biasanya. Dia bisa kirim seperti ini, dan itu juga banyak sekali gitu. Saya lihat udah mulai berkembang seperti itu, dan kita memberikan bantuan juga ke mereka kalau mereka butuh showroom, mereka butuh tempat untuk disewa dan untuk gudang. Kita berikan bantuan. Itu mereka bisa gunakan. Kalau misalnya penetrasi ke pasar di situ dan juga mungkin memfasilitasi dari segi pengiriman, itu juga dilakukan. Kita lakukan. Terutama tentunya kita ajak cari partner juga buat mereka, bagaimana supaya bantu mereka untuk apa namanya pengirimannya, ekspedisi maupun logistik cara ini supaya lebih efisien, supaya bisa harganya juga cuma masuk, itu kita bantu dengan platform juga. Kalau Expora ini secara keseluruhan ini dari segi bisnis, ya kan bank namanya harus profit dong. Itu seberapa marginnya atau seberapa pentingnya kehadiran? Yang masuk di platform Expora ini akan dapat prioritas proses dengan apa namanya bunga juga khusus, karena kita tahu kalau udah ekspor oriented gitu harusnya resikonya rendah. Karena ada buyer, ada seller, jadi harusnya risikonya tinggal di jalannya. Begitu mereka ketemu, prosesnya kita mudahkan, kita lebih percepat dan bunganya lebih rendah. Waktu kita launching itu nggak ada berapa bulan, jumlah nasabah ekspor kita meningkatnya cukup tajam. Waktu itu kurang lebih sampai 3 triliun dalam berapa bulan dia. Oke. Jadi potensial sekali. Potensial sekali. Nah sekarang kita coba untuk mulai bukan sekedar domestik, kita juga linkkan dengan para diaspora ini. Iya, dan apalagi kalau sekarang kita beli-beli kan nggak harus, ya kalau semuanya lewat online, belanja itu bisa di mana saja. Yang penting ada platform yang memudahkan. Nah kalau kita lihat juga profil dari diaspora Indonesia kan banyak yang istilahnya buruh migran kita.
Mungkin salah satu Hong Kong ya. Ya. Bawa kita ke Hong Kong yuk. Oke, yuk kita ke Hong Kong. Oke, mari kita ke Hong Kong sekarang. Iya, ini kita di Hong Kong. Profil dari nasabah BNI di Hong Kong seperti apa, ada berapa, dan kira-kira digunakan untuk apa saja? Kalau Hong Kong memang base-nya trading company ya. Jadi mereka serve dulu kan sampai ke China, segala macam itu. Dan kemudahan-kemudahan yang paling bagus adalah logistik cost-nya itu juga sangat bagus, sehingga banyak perusahaan-perusahaan Indonesia itu semua bertransaksi banyak lewat Hong Kong. Jadi aktif ya ini? Lebih aktif, terutama yang akan masuk ke China, ke Indo-China, itu banyak melalui Hong Kong. Ya selain Singapura tentunya ya, Hong Kong salah satu alternatif. Jadi untuk hubnya ya. Nah kalau dilihat dari jumlah tradingnya dan juga jumlah nasabahnya, berapa persen yang dari Indonesianya, diasporanya, dan berapa yang memang merupakan perusahaan-perusahaan China sendiri juga yang mau masuk ke Indonesia? Mungkin kalau perusahaan Indonesia dengan perusahaan China kurang lebih 80-20 lah ya. Sekarang masih banyak perusahaan Indonesia yang masuk. Biasanya bisnisnya apa saja kalau itu? Banyak untuk komoditi, rempah-rempah, ya kan, untuk apa namanya, ya paling banyak sih consumer products juga ya. Ya. Wow, jadi betul-betul ini ya, jadi hub ya Hong Kong ini. Benar-benar. Kalau di sana kan kita banyak juga yang buruh migran yang mereka kan perlu biasanya, kirim uang. Remittance ya. Remittance, mereka bekerja menjadi nurse atau domestic helpers. Ini bagaimana profil dari nasabah itu? Bagus, mereka juga cukup agresif. Cuman memang kan kita bagaimana mereka itu juga kita bantu tidak hanya berhenti jadi buruh migran. Kalau bisa kita bantu mereka pulang tuh ada jadi sesuatu. Jadi mereka selain kita berharap mereka nabung, mereka pulang bisa jadi bisnis apa? Buka salon atau UMKM bisa sendiri. jadi UKM sendiri. Jadi kita nggak berhenti sampai bantu mereka di sana untuk apa namanya sebagai buruh migran, tapi kita berharap mereka juga bisa berbuat sesuatu pada saat di sana. Mereka pada saat libur kita bikin pelatihan-pelatihan supaya mereka pada balik juga nabung uang, ya kan, saving dari hasil kerja keringat mereka, pulang bisa buka usaha, bukan kerja lagi, tapi buka usaha itu yang kita berharap untuk ke yang depan. penting mereka sudah bankable dan terbiasa dengan perbankan ya, sistem perbankan. Nah khusus untuk Hong Kong ini apa strategi ke depannya? Karena kita lihat kan juga pasar China itu kan sangat-sangat besar. Nah kira-kira itu bagaimana, mau diarahkan kemana dari segi pengembangan nasabahnya juga, tapi peningkatan aktivitas dan transaksi? Tadi benar, Bu Desi menyampaikan bahwa kita memang khusus Hong Kong itu kita akan pintu masuk untuk ke China. Jadi China ini kan sangat besar sekali potensinya. Dan sekarang ekonominya paling terbesar setelah Amerika. Jadi ya memang kita arahnya untuk lebih besar, emang di sana bukan kredit, nanti lebih kita dorong untuk trading. Jadi untuk trade, LC, segala macam itu kita arahin di sana. Jadi hub untuk di China dan Indo-China itu kita arahin ke apa namanya, ke Hong Kong itu. Ya Pak Royke, terima kasih sudah membawa kita keliling dunia, tapi lain kali beneran ke sana ya. Kalau sekarang kan masih di studio, tapi paling tidak kita sudah merasakan bahwa kehadiran BNI ini betul-betul bukan saja di domestik, tapi juga di dunia internasional. Masih ada satu segmen lagi Pak Royke, jadi kita akan tetap bersama Final Notes. Jangan kemana-mana dulu. Kembali bersama Final Notes, saya ditemani Direktur Utama BNI Royke Tumilar. Kita sudah melanglang buana, kita melihat ya performance BNI untuk tahun 2023 ini. Pak Royke, kalau dari angka 1 sampai 10 bagaimana achievement performance yang
diraih pada tahun 2023 ini? Angkanya kira-kira berapa? Kalau angka ya relatif ya, maksudnya segini. Kalau puas, saya belum puas. Belum puas. Belum puas. Apa yang masih kurang? Banyak hal. Ya tadi saya bilang kita memang banyak memperbaiki fundamental transaction ini. Jadi kita nggak bisa bilang ini udah achieve, belum. Ya kita sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kalau konsensusnya kepada investor, tapi sebenarnya kalau bisa double. Cuman faktor banyak memang kita ketahui bahwa kita tadi saya bilang kita sedang invest banyak untuk di digital. Yeah. Kita punya special super apps yang akan kita launching tahun depan. Itu akan jadi game changer buat BNI karena kita berharap itu akan menjadi perubahan pola transaksi ya. Dari nasabah kita, karena itu akan menjadi kayak everyday banking. Jadi maksudnya semua kebutuhan sampai lifestyle itu ada di situ dan dia bisa personalize. Dan aku udah bocorin nih. Yeah. Dan customer experience-nya juga kami rasa itu harusnya unggul ya. Karena kemudahan transaksi tapi security-nya juga tinggi. Iya, ini paling penting ya. Paling penting kan. Kemudahan tapi security juga harus kita tambahkan. Itu yang akan menjadi perubahan yang akan mendasar supaya kenapa kita bilang transaksi? Karena transaksi ini yang akan menyebabkan funding kita tuh akan cost-nya jauh lebih murah. Jauh lebih murah memang. Ya seharusnya dengan teknologi akan semakin lama semakin murah. Dan ini saya percaya juga ini bisa jadi game changer karena kehadiran BNI kan di seluruh Indonesia. Sekarang ada berapa cabangnya kalau kita? 2.000 lebih. Nah 2.000 lebih, jadi kalau semua sudah bermigrasi ke platform digital, ini kan akan berarti perubahan bukan saja mindset tapi gaya hidup dan dampaknya terhadap perekonomian itu akan luar biasa. Akan luar biasa. Oke, jadi tahun 2023 on target semua kan? On target. Ya, mungkin A minus, B plus atau B kalau dari segi nilai? A lah, tapi masih belum A. Ya A minus lah. Ya. Jadi tahun 2024 kita lihat kan banyak sekali nanti launching produk yang dengan digital bank dan juga yang tadi platform super apps itu. Tapi yang penting lagi tahun politik betul. Bagaimana aspirasi, strategi, wishlist untuk tahun 2024? Ya kita berharap tahun politik ini berjalan damai, tidak ada gangguan, dan kita masih yakin pertumbuhan ekonomi tahun depan itu solid, walaupun di dalam politik, bahkan di dalam situasi politik itu kita yakin mungkin private consumption-nya akan tinggi. Iya. Ya kan, private consumption tinggi. Pemerintah pasti juga jor-joran. Iya, pemerintah juga pasti akan banyak spending untuk lebih menggerakkan ekonomi. Jadi kita tetap optimis lah tahun itu. Nah memang yang kita harus waspadai geopolitik. Cina itu juga walaupun lagi sekarang menurun kondisi ekonominya, karena kita ekspor banyak, import juga banyak dari China. Satu lagi yang paling agak juga harus diwaspadai adalah di Middle East itu mengakibatkan mungkin harga minyak akan terus bergerak naik. Iya. Sementara kita kan import minyak besar. Iya. Kalau ekspor kita ke China turun, dolar berkurang, importnya banyak, akan tekanan kepada exchange rate. Nah itu yang sekarang saja exchange rate-nya sudah lebih mendekati 16.000 kan ya. Itu tekanan stabilitas kan, kalau pengusaha pengennya stabil. Tapi kalau volatility-nya tinggi, itu akan berpengaruh juga kondisi ekonomi. Itu juga kita harus antisipasi untuk ke depan itu.
Jadi pengusaha dan juga industri tentu saja ingin stabilitas ya, supaya tidak fluktuatif, tapi kita juga masyarakat inginnya kan stabil. So, kita harapkan tidak ada gejolak tidak ada lah. Tapi biasanya BUMN mendapatkan tantangan tersendiri ini menghadapi tahun pemilu. Apa kira-kira yang diharapkan supaya tetap dalam jalur profesionalisme ini, Pak Royke? Saya yakin dengan setelah belakangan ini transformasi BUMN itu sudah membuat kita lebih profesional. Saya rasa BUMN tahulah menempatkan diri pada situasi saat ini. Jadi saya yakin teman-teman di BUMN akan lebih profesional untuk menghadapi situasi ini. Profesionalisme itu paling penting. Ya. Pak Royke, ini sambil minum kita melihat tahun 2024 ini mungkin ada pesan sendiri yang ingin disampaikan khususnya dan semacam New Year's resolution? Penting ini. Menutup tahun 2023 dengan baik dan membukanya dengan lebih baik lagi. Saya rasa kita jangan lupa lah pengalaman apa yang kita alami sebelum-sebelumnya pandemi. Kita walaupun menghadapi situasi kita yakin kondisinya akan membaik ke depan, tapi kita harus mempersiapkan diri segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi di masa depan dengan fundamentalnya kita harus perkuat. Kalau bank, perkuat kapitalnya, modalnya, perkuat kapabilitas people-nya, culture-nya, supaya ini akan menjadi lebih strong di dalam menghadapi apapun yang fundamental kita sangat. Kalau bagus-bagus saja itu udah given lah. Given, bagus, nggak ada. Yang kadang-kadang nggak siap adalah menghadapi sesuatu yang perubahan-perubahan ini kan cepat sekali. Apalagi di Indonesia, banyak tiba-tiba dramanya kan. Sekarang mulai ada lagi kan, mulai ada COVID. Iya, COVID dengan strain baru. Dengan ini dengan ini baru. Jadi situasi ini kita harus siap. Nggak bisa jadi sesuatu yang surprise buat kita. Kita harus berusaha bagaimanapun juga mempersiapkan orang supaya menghadapi segala situasi supaya lebih agile lah di dalam menghadapi supaya resilient di dalam menghadapi dan kondisi. Ini sudah disiapkan SDM yang lebih resilient, lebih profesional. Betul. Ini bagian dari program transformasi kita untuk mempersiapkan SDM itu, karena bagaimanapun juga yang run bank ini kan SDM. Ya. Mesin-mesin itu bisa dibeli. Tapi SDM ini yang paling penting untuk kita. SDM sama AI nanti. AI lama-lama. Tapi yang jelas SDM-nya juga harus SDM yang bisa paham teknologi, yang paham inovasi kan. Betul. Baik, Pak Royke, terima kasih banyak dan sukses tahun 2023 sudah dilewati dengan selamat dengan angka yang agak minus-minus sedikit, tapi ini tentu saja PR untuk lebih baik lagi tahun depan dan kita harapkan tahun 2024 juga berjalan dengan mulus, tidak ada ini turbulensi. Kalau kita naik pesawat jangan terlalu banyak goncangan-goncangan, yang penting kita mendarat dengan selamat. Betul. Sekali lagi Pak Royke, terima kasih banyak dan demikian Final Notes kali ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Final Notes. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.